Boleh kita sama-sama bersyukur karena kita masih sehat, bisa hadir di masjid kita ini, Masjid At-Taubah, dalam rangka mengikuti kegiatan penyuluhan bagi keluarga binaan masyarakat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan, setiap kita taklim pertama kita pastikan dalam keadaan berwudu. Dan seluruh jemaah yang hadir pagi hari ini, alhamdulillah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang menguasai kuasa besar. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur karena kita masih sehat, bisa hadir di masjid kita ini, Masjid At-Taubah, rangka mengikuti kegiatan penyuluhan bagi keluarga binaan masyarakat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan, setiap kita taklim pertama kita pastikan dalam keadaan berwudu. Kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, suci badan, suci pakaian, suci tempat, dalam keadaan bersuci. Kemudian kita dalam keadaan berwudu, ya, usahakan dalam keadaan berwudu. Kalau wudu kita batal, kita berbatal berwudu. Kenapa? Karena kita akan beribadah. Jadi kita di masjid ini beribadah harus bersih seperti kita sholat, bukan berwudu. Jadi kita bersihkan diri kita dan kita berwudu. Kemudian setelah itu baru kita berniat. Setelah kita berwudu suci, baru kita niat i'tikaf. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lil ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sudah niat i'tikaf, ya kan, maka seluruh apa yang kita lakukan di masjid ini selalu diberkahi Allah SWT. Karena kita sudah niat untuk beribadah, niat i'tikaf. I'tikaf itu artinya berdiam diri sejenak di masjid. Berdiam diri ini maksudnya tak ada kegiatan, cuma hanya duduk, berzikir, bermunajat, mendengarkan ceramah agama, mendengarkan tausiah. Jadi itu sebenarnya beribadah. Jadi niat i'tikaf. Kemudian kalau kita sudah i'tikaf ini, Bapak sekalian, kita yang utama adalah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau komunikasi sama kawan kita, pernah kawan kita kirimkan kita ulangi, hanya sekitarnya aja. Paling salaman, apa kabar Pak, apa kabar Pak, apa kabar saudaraku, apa kabar Pak, apa kabar Dek, itu aja utama. Setelah itu tak boleh lagi kita bicara tentang pakar, tentang kedudukan, tentang macam-macam, tak boleh lagi. Kenapa? Karena kita sudah niat i'tikaf. Ya, kita utamakan bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Jadi ini penting kita ingatkan. Lalu apa yang kita baca terserah. Bisa tasbih, bisa tahmid, bisa tahlil, bisa sholawat,
Subhanallah. Coba semua. Subhanallah. 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 Alhamdulillah. 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 Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi mana itu? Subhanallah, artinya Maha suci Allah. Subhanallah. Kalau kita baca banyak-banyak, kayak kita sesuaikan Subhanallah, Subhanallah. Itu banyak baca Subhanallah, memuji Allah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Alhamdulillah. Artinya segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Memuji Allah juga. Kalau tasbih subhanallah. Kalau tahmid alhamdulillah. Artinya kita memuji Allah, membesarkan Allah. Alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah. La ilaha illallah artinya itu adalah kalimat tauhid. Ya. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Kemudian Muhammad Rasulullah artinya berserah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus Allahu Akbar, artinya Allah besar. Itu adalah kalimat takbir, Allahu Akbar, yakni mengakui bahwa Allah itu Maha besar. Allahu Akbar. Terus la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang ada bagi diri kita kecuali kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Kita menyadari kita ini tak ada apa-apanya. Ya, tak ada kekuatan bagi diri kita. Yang kuasa hanya Allah. Yang kuasa hanya Allah, yang berhak dipuji hanya Allah. Kita adalah hambanya, hamba yang tak punya apa-apa. Kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan yang ada bagi diri kita kecuali kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kekuatan yang maha tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bacaan waktu kita i'tikaf. Alhamdulillah. Boleh dibaca sebanyak-banyaknya. Tergantung waktu kita i'tikaf. Kalau waktu kita cuma ada waktu 1 jam, baca itu. Ada waktu 2 jam, baca itu. Bisa banyak. Kalau 3 jam bisa kita baca tasbih itu 1000 kali, tahmid 1000 kali, tahlil 1000 kali, kalimat tauhid
tauhid la ilaha illallah bisa 1000 kali. Nah, jadi kita sibukkan diri kita untuk membaca kalimat-kalimat Allah. Kalau kita sudah berniat untuk iktikaf. Jadi ini penting saya sampaikan kepada para sekalian. Atau kita mungkin banyak doa saja boleh. Berdoa kita. Apa doa kita? Ya Allah, berkahmu ya Allah. Baca 1000 kali. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah dan bundaku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa anak dan istriku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan guru-guruku ya Allah, orang tuaku ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Kita berdoa. Boleh. Nah, sesuai dengan doa kita. Atau kita mungkin berselawat. Ya. Selawat kepada Nabi boleh kita ucapkan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Atau sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Tergantung selawat yang kita baca. Selawat itu banyak macam-macamnya. Yang penting bergerak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau sallu ala Nabi Muhammad. Itu perlu tidak? Sallu alaihi. Itu paling penting. Sallu alaihi. Sallu alaihi. Tapi kita kalau bisa yang sempurna. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Banyak yang bisa kita baca waktu kita iktikaf. Bisa tasbih, bisa tahmid, bisa tahlil, bisa ta'awuz. Apa bacaan ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena setan menggoda kita supaya kita jauh dari Allah. Setan menggoda kita supaya kita berbuat kemungkaran. Setan menggoda kita supaya kita melanggar hukum. Sekarang ini kita baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan itu menggoda manusia supaya ingkar kepada Allah, supaya durhaka kepada Allah. Lalu kita tergoda, maka kita melanggar hukum. Mungkin kita waktu itu lupa baca ta'awuz, sehingga kita melaksanakan larangan Allah Subhanahu. Jadi kita boleh membaca ta'awuz dari manusia yang atau ta'awuz yang lain. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Boleh. A'udzu billahi samii'il 'aliim. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Minasy syaithanir rajiim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Boleh baca itu. Jadi banyak bacaan-bacaan yang bisa kita baca. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Aku berlindung kepada Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim. Aku berlindung kepada Allah. Samii'il 'aliim, yang maha mendengar. Samii'il 'aliim, dan maha mengetahui. Jadi kita berlindung kepada Allah. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Minasy syaithanir rajiim, dari gangguan setan. Minasy syaithanir rajiim, dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi kita berlindung kepada Allah supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berharap kepada jamaah sekalian supaya seluruh aktivitas kita selama 24 jam ini, apalagi saya lihat bapak-bapak banyak di masjid, ya, banyak di masjid, jarang di kamar. Bahkan bapak-bapak sekalian banyak di masjid ini iktikafnya, kegiatannya.
Bahkan kamarnya di sini, gitu kan? Tidak di kamar di sana. Walaupun di kamar sana lebih banyak waktunya di sini. Ya kan? Berarti peluang untuk ibadah itu semakin banyak, semakin luas. Apalagi ya, kamarnya di sini. Kalian jadi marbot, kalian jadi imam, segala jadi bilal, itu lebih mudah lagi. Jadi lebih banyak kalau kita kepada Allah. Lebih banyak. Kenapa? Karena waktu banyak di sini. Kalau di kamar mungkin ya terbatas waktunya. Kalau yang sering di masjid, saya kena percaya kalau kita semakin banyak ibadah, maka semakin banyak pahala yang kita peroleh. Nah, ada waktu sia-sia kalau kita sudah lihat itikaf, semuanya dicatat malaikat. Malaikat yang baik mencatat, ya kan? Malaikat yang jelek juga mencatat kalau kita berbuat. Kiroman katibin. Kiroman itu adalah tugas malaikat yang mencatat kebaikan baik. Kiroman katibin. Kalau yang jelek dicatat oleh katibin. Jadi artinya amal ibadah yang baik ataupun buruk yang kita lakukan selalu diberikan diawasi oleh malaikat, dicatat oleh malaikat. Jadi sekalian, jadi bersyukurlah bisa banyak di masjid, ya kan, banyak mengikuti taklim. Berarti peluang untuk bertaubat banyak, peluang untuk berzikir, beristighfar, bertaubat, memperbaiki diri banyak para bapak sekalian dibandingkan dengan yang lain yang ada cuma di kamar terbatas. Kadang-kadang mau ke masjid tak ada giliran, mau pengajian tak dapat giliran, mau taklim tak dapat giliran. Kan mendingan bapak sekalian banyak waktu di sini. Jadi ladang amalnya semakin luas. Jadi penggunaan waktu itu sebenarnya pas ke masjid langsung berwudu, langsung itikaf, niat itikaf, langsung kita membaca kalimat thayyibah, berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Maka insya Allah doa kita apa yang kita baca diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin baru kita memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Ternyata kita sudah merdeka, bangsa kita